Bang Paru, Anda manusia apa tidak, Bang? Apa? Bang Baru ada manusia Anda apa tidak? Bentok. Apa kau bilang tadi? Anda manusia apa tidak, Bang? Anda manusia apa tidak? Berbahagialah kamu, sebab yang pekat dari manusia. Nggak apa-apa, saya mengerti Anda ini bingung ya. Bisa tahu kamu bingung. Dan Nah, kan dan itu bingung, bisa Bang saya Baru buktikan dibilang kamu bingung, bingung. itu Bang Baru dibilang bingung. Dengar, Dengar, yang saya teman-teman, ya. katakan, Dia saya sendiri, tahu Anda. dia sendiri Dengar. yang mengatakan Dengar bingung dulu. kan? Dengar, dia sendiri mengatakan bingung kan? Berarti Yesus juga pada saat itu dalam keadaan bingung. Ketika dikatakan Petrus, apakah engkau anak Allah? Berbahagialah kamu. Itu jawaban Yesus itu. Yang saya katakan, Bang. Aku bingung. Bang, jangan kayak mama-mama bicaranya, Bang. Kita ini di sini diskusi, Bang. Anda mati-matiin mic saya gitu loh. Saya bisa buktikan kalau kamu itu bingung. Wow, bisa. Apakah kamu mau saya buktikan kamu itu bingung? Silakan buktikan, tapi semakin kau buktikan, kau semakin membuktikan Yesus yang bingung. Enggak loh. Karena gini kan kita terjemahkan tertawanya Bang Paru ini kan merupakan itu apa ya, tertawa yang dia rasa dia bingung gitu loh. Betul-betul Tapi bahasa tertawa. Bang Paru, betul-betul bahasa roh dia Bang Paru. Bagaimana Bang Paru? Biar saya Ya silakan, nah, berikan kau kesempatan Dinda untuk membuktikan kalau aku bingung, silakan. Enggak, ya tadi yang saya itu mau buktikan itu Bang Paru, bukan Anda. Tadi pertanyaan saya ada sebenarnya sama Anda. Kita lanjutkan ya. Apakah Bang Tapi Paru ini manusia? Bang Baru. Ya Allah, ya Rob. Yang ngomong silakan itu Bang Paru. Ya udah buktikan kalau Bang Paru itu bingung, buktikan. Ih Tuhan. Baik. Kalau Anda tidak bingung memahami Alkitab, silahkan dulu Anda jelaskan Yohanes 1 ayat 1 secara komprehensif dan Alkitabiah. Silahkan. Pasti Anda nggak akan bisa menjelaskan itu. Loh, Coba jelaskan. kau Saya yang buktikan. membuktikan aku. Kau yang mau membuktikan aku bingung, tapi kau yang meminta aku menjelaskan Bibelmu. Apanya maksud kau? Kan Anda kan menyatakan diri kalau Anda itu memahami Alkitab, Anda memahami Oke, sekarang kita ya. Oke, kau yang bawa materinya ya. Kau yang bawa materi Yohanes 1 nomor 1. Kita buktikan siapa yang bingung terhadap Bibelnya. Oke. Yohanes 1 nomor 1 tertuliskan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, firman adalah Tuhan. Betul? Ya. Oke, sekarang saya tanya amamu. Ketika pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? Ya jelas segala sesuatunya yang mulai itu adalah firman. Kenapa? Adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sekarang saya tanya. Ketika pada mulanya adalah firman, di mana Yesus pada saat itu? Ya kan kita sudah jelaskan tadi bahwa bahwa Yesus itu adalah firman. Kan Anda yang bingung. Ada yang lain selain daripada Yesus. Seharusnya pada mulanya, dengar, berarti yang benar itu pada mulanya adalah Yesus. Iya. Yesus kan pada mulanya kan? Ah. Oke, berarti Bibelmu salah karena tertulisnya pada mulanya adalah firman. Ya kan kita udah bilang tadi firman itu adalah Yesus. Mana ini? Jadi yang benar mana? Pada mulanya firman atau pada mulanya Yesus? Ya kalau kita menyebut firman, ya firman itu adalah Yesus yang menjadi manusia gitu loh. Kan belum, itu kan Yohanes 1:14-nya. Kan belum jadi manusia ini, masih pada bulannya firman. Makanya Anda dengan ayat 1 itulah kita memahami siapa sebenarnya Yesus. Yesus, makanya gini Dinda, ketika pada bulannya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? Tidak ada, karena dijadikan oleh Tuhan atau dijadikan oleh Yesus. Oke. Maka saya tanya balik, di mana ketika pada kondisi pada mulanya ada firman, Yesusnya di mana?
Memang belum ada kata Yesus di situ. Kata Yesus itu ada setelah dia lahir. Berarti firman lebih mulia daripada Yesus. Bukan gitu. Gimana ini? Siapa yang bingung sekarang? Kata Jawab. Yesus Siapa yang itu bingung? Saya nggak bingung gitu loh. Kan tadi kan yang aku minta, tolong jelaskan ayat itu. Malah Anda bertanya-tanya. Kalau kamu selalu bertanya-tanya, berarti kamu tidak mengerti. Paham Saya nggak? tidak gini Dinda. Saya Begini loh memaparkan Bang. pemahaman. Kenapa Anda selalu Gimana begini, kenapa Anda selalu bertanya-tanya kepada saya? Itulah artinya kamu tidak mengerti. Kalau kamu mengerti, tentunya kamu bisa menjelaskan. Nggak gitu Dinda, gini Dinda. Nih. Saya mengkomparasi pemahaman gitu loh. Mana yang lebih masuk pemahamannya, pemahaman Nggak kau perlu atau itu pemahaman Bang. saya? Anda tinggal menjelaskan Lu kok nggak aja. tahu? Ya, Anda tinggal menjelaskan aja apa maksud ayat itu. Itu yang saya minta. Kalau Anda tidak Dinda. bisa menjelaskan ayat itu, Dinda. berarti Anda tidak mengerti karena kamu bingung. Dinda, gini Dinda. Kamu malah bertanya-tanya biar seolah-olah saya menjelaskan. Kok marah-marah kau? Bukan marah-marah gini loh ya. Karena kayaknya diskusi sama Anda itu nggak apa ya, nggak ada gunanya. Karena kami tuh muter-muter terus gitu loh. Marah-marah. Gini Dinda. Makanya saya bilang tadi, kamu tertawa itu bukan karena kamu mengerti, tapi karena kamu bingung. Gini Lalu, Dinda. Makanya bisa Dinda, saya buktikan aduh. kamu itu tidak mengerti Alkitab. Dinda. Dengar Dinda. Silakan. Adab dalam dunia dialektika, kita tidak boleh menjelaskan kitab orang lain, nggak boleh. Meskipun Loh. bisa aku jelaskan kitabmu, tapi aku nggak boleh menjelaskan. Kalau aku jelaskan nanti kitabmu sakit hati kau, nggak Iya, percaya Bang. Bang? Nggak percaya? Karena begini Bang, karena memang di satu sisi Anda menyatakan kepada umat Kristen yang lain Anda itu paham Bibel lah, paham Kristen lah. Kan itu dasarnya Bang. Sebenarnya Aku paham. saya bisa Dengar ya buktikan pemahamanku. Oke. Oke, sekarang giliranku Kamu ya. bilang Dengar kamu pemahamanku mengerti ya. Alkitab kan? Ya, dengar Ya, dengar ya, saya tanya. Pada mulanya adalah firman. Ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, ya, berdasarkan pemahaman orang yang waras, ya, berarti pada saat itu tidak ada mula-mula yang lain selain daripada firman. Kan gitu. Siapapun tidak ada, apapun tidak ada, yang ada hanya pada saat itu adalah firman. Ya, pada saat itu yang ada tidak ada yang lain selain daripada firman. Yesus tidak ada, Allah tidak ada, yang ada duluan adalah firman. Maka coba kita kaji firman ini apa? Firman ini adalah perkataan. Firman itu perkataan. Nah, maka di sinilah cacat logikanya Bibelmu. Nah, Kenapa cacat? Dengar dulu. Kau minta aku jelaskan, dengar dulu. Kenapa cacat logika? Contoh gini, Dinda. Perkataan kau sudah muncul di tahun 86. Tapi kau lahirnya tahun 2003. Coba lah. Kau dilahirkannya tahun 2003. jadi Tapi kau itu udah ngomong-ngomong di tahun 86 sama orang. jadi itu yang kamu maksud kamu mengerti Alkitab. Aduh. Di situ tidak masuk akalnya Bibelmu gitu loh. Kecuali ya isinya itu dikatakan pada mulanya adalah don't worry. Don't worry berkata-kata. Perkataan don't worry bukanlah don't worry. Oke, saya udah mengerti. Saya sebenarnya udah paham cara berpikir Anda itu, saya paham betul. Anda mengatakan, ya, ayat itu tidak masuk di akal. Berarti kamu tidak mengerti. Kalau orang yang udah mengerti, berarti dia bisa masuk di akal gitu loh. Ngerti nggak, paham nggak? Kamu selalu mengatakan Alkitab itu tidak masuk di akal. Ya tentulah kamu nggak masuk karena kamu tak mengerti Alkitab. Kalau kamu mengerti Alkitab, tidak mungkin kamu berkata tapi itu tidak masuk di akal. Ngerti nggak? Kamu itu kalau memberikan kata-kata dipahami kalimatnya gitu loh. Jangan asal cuap-cuap. Saya benar ya, makanya saya bilang aku bisa buktikan kalau kamu itu tidak mengerti Alkitab. Itu penekanan saya. Lalu kamu bilang aku ngerti Alkitab. Nah, kamu bisa Alkitab tidak masuk di akal. Logika
kamu berarti nggak mengerti. Sekarang Aku giliran sedih. kamu. Sekarang giliran kamu membuktikan kau mengerti Bibelmu. Ini ya. Aku berikan Nah, kamu. itu baru kamu mengakui. Jadi kamu sudah akui nggak ngerti Alkitab ya? Nih, kita buktikan siapa Ya? lebih ngerti. Aku sudah memberikan Kamu pemahaman. udah akui kalau Sekarang kamu- giliran pemahamanmu. Gini, tidak ada Akui satu dulu, kamu ngerti Dengar nggak dulu. Alkitab? Dengar dulu, tidak ada satu oten pun di atas bumi ini yang mengerti Bibel sebagaimana aku mengerti Bibel. Melebihi aku mengerti Bibel, nggak ada. Kamu bilang kamu mengerti Alkitab, tapi kamu selalu dengar. Bahkan, dengar dulu Dinda, bahkan aku lebih ngerti Bibel daripada Yesus. Kenapa? Karena Yesus nggak pernah baca Bibel, aku udah pernah baca Bibel. Begini loh, Dibanding Bang peta. Farouk, abang anda perkataan Dengar dulu itu didengar Dinda, oleh kita uji, banyak kita uji. orang, Bang. Kita uji Tertawa Yohanes orang, 1, Bang. dengar dulu. Kau mau diskusi nggak? Kita uji Yohanes 1 nomor satunya, oke? Di dalam Enggak, Yohanes kita 1 nomor perdalami 1, dulu. Dengar dulu Dinda. Dalam Yohanes 1 nomor 1 ada 3 kondisi. Kondisi pertama, ada mulanya adalah firman. Kondisi kedua, firman bersama-sama dengan Tuhan. Kondisi ketiga, firman adalah Tuhan, betul? Betul kan? Jelaskan dulu apa maksudnya itu, jelaskan. Kalau kamu ngerti itu, jelaskan apa maksudnya. Jangan kau bilang nggak masuk akal. Kok gue jelas Kalau kamu ngerti itu, ini isi ayatnya loh. iya benar. Ayatnya yang kubacakan sama kau dulu. Gimana yang kau dengerin? Oke. Di dalam Lanjutkan. Yohanes 1 nomor 1 ada 3 kondisi. Ya, kondisi pertama pada mulanya adalah firman. Kondisi kedua, firman bersama-sama dengan Tuhan. Kondisi ketiga, firman adalah Tuhan. Ini 3 kondisi ketiga. Sekarang kita uji. Sebelum adanya ayat ini, semuanya kan kosong. Sebelum adanya firman berarti segala sesuatu itu kosong nih. Ini kosong. Udah. Sekarang saya tanya, ketika padamu di sini kondisinya ya. Ini kondisinya sekarang ini. Nih. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Oke? Udah paham? Ya, saya Bang Farouk ulangin lagi. Pada mulanya adalah firman. Inilah enggak firman itu. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Inilah Tuhan ibaratnya handphone. Dan firman adalah Tuhan. Jadi handphone. Sekarang saya tanya, ketika pada mulanya adalah bonbon happy and white, di mana handphone? Di mana handphone? Di Enggak, mana? kamu jelaskan aja, jangan bertanya ke saya loh. Cari loh, tapi kamu memaparkan pemahamanmu. Cari mana handphonenya? Cari. Mana handphone? Mana Jadi handphone? menurutmu, dengar ya. Jadi menurutmu ayat itu masuk di akal apa tidak? Nggak masuk akal, Dinda. Nah, oke. Jadi karena Nggak kamu masuk mengatakan tidak masuk, karena kamu mengatakan tidak masuk di akal, berarti kamu tidak mengerti. Orang yang mengerti tidak mungkin berkata nggak masuk di akal. Paham tidak kamu? Jangankan saya, Yesus aja kalau dihadapkan sama Bibel, ditunjukkan sama dia Bibel, dibacanya Bibel, dia tanya itu, ini kata-kata siapa ini? Ini Karena kata-kata siapa? begitulah. Karena sempitlah pola pikir Anda ini, maka Anda begini-begini terus. Itu Dengar ya. planning. Dengar ya. Saya Itu lupa planning ayatnya. Saya lupa ayatnya, memang ada di Al-Quran bahwasanya kalian itu harus bertanya kepada ahli Alkitab. Siapakah itu Alkitab itu adalah orang Kristen termasuk saya. Hah? Ahli Jadi, Alkitab. ya saya dong. Di mana ayatnya ahli Alkitab? Yang saya bilang Al-Quran ada mengajarkan supaya kalian itu bertanya atau belajar kepada orang-orang, kepada Alkitab, Ahli memegang-megang Alkitab. kitab sebelumnya. Dengar Dinda, dengar Dinda. Di mana ayatnya itu? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya itu Dinda? Di mana ayatnya? Di mana? Congor aja. Narasinya kira-kira seperti seperti ini. Islam itu Congor aja kau. kan saya dari awal saya kan udah bilang saya lupa. Kira-kira seperti inilah dia apanya. Congor. Salah, nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada itu. Ada. Kau dengar dari Edis aja kau. Nggak ada itu kayak gitu. Saya nggak ada hubungannya dengan Edis ya.
Ya memang nggak Jadi ada gini, ayatnya. Jadi, Bang, Kok mau apa lagi jangan kalau nggak ada lagi- ayatnya? Kok framing aja kau Jadi dari tadi. gini loh Bang, Kosong Bang kau, nggak ada Faru, ilmumu. Bang Faru, jangan lagi Anda mengatakan kamu itu mengerti Alkitab, tetapi kamu selalu mengeluh Alkitab nggak masuk di akal. Nggak gitu, Master Bang. aku. Justru orang yang bisa menyimpulkan itulah yang ngerti. Kau aja nggak ngerti. Kan Bang Faru bilang selalu ngomong gini loh, Bang Faru itu selalu ngomong Alkitab itu nggak masuk di akal. Kenapa nggak masuk di akal? Karena dia nggak mengerti. Bagaimana dia Kalau- bisa kalau- menyimpul sebentar. Bagaimana dia bisa menyimpulkan nggak masuk di akal? Karena dia sudah baca dan mengerti. Ternyata memang Iya. nggak masuk akal. Bisa membaca bukan berarti dia mengerti. Paham Memang nggak? kau ngerti? Emang kau ngerti memang? Ya saya ngerti dong. Kalau saya coba, nggak ngerti, coba ngapain? tanyakan Bang Faruk. Yohanes 1:1 tadi. Coba pertanyaannya Bang Faruk. Coba kita tes dia. Kau mengklaim aja dari tadi. Tes dia. Nah, coba Bang Faruk. Coba kita tes dia. Tidak Besri, saudari kok. Jangan kok turun dia. Naik lagi toh, itu mau syahadat dia Ustaz Dio. Oh, mau syarat dia? Iya, mau syahadat dia. Naik kah? Lalu kenapa macet? Oke. Nah, silakan. Tanyakan Pada Bang Faruk. Kita tes dia. mulanya adalah firman. Oke. Terus bersama-sama dengan Tuhan. Firman Oke, adalah terus? Tuhan. Oke. Ketika pada mulanya adalah firman, di mana Tuhan pada saat itu? Nah, di mana? Makanya Bang, nggak kedengaran ini Di mana Bang. Januari? Di mana? Jawab. Di mana? Oh, jaringan saya kayaknya yang apa ya? Kau Jaringan- jawab di mana? Loh. Kau bilang kau paham, kau aja nggak bisa jawab. Jawab. Di mana? Jawab di mana? Jelas Bang, putus-putus Bang. Hah? Halo? Iya, di mana di mana Tuhan? Di mana? Coba kau jawab. Kau bilang kau paham. Di mana coba? Kami tes kau. Kau paham nggak? Ulang lagi pertanyaannya Bang Faruk. Diulang lagi Bang Faruk. Nah, Oke. ini kosong ya, kosong. Jelasin ya. Karena saya nggak pernah mengatakan Alkitab itu nggak masuk di akal. Dengar dulu Rinda. Karena gini loh Bang, tadi Udah, ini jangan kemana-mana suaranya kau. Udah putus-putus, kemana-mana. ya. Ulang Jelas. pertanyaannya. Bang Faruk. Tahu apa yang saya bilang tadi. Kau diam dulu kau. Diam dulu kau. Jadi Kau saya bilang jelaskan apa? ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jelas sekali kalimatnya, pada mulanya adalah firman. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ya. Dunia ini kalau tidak ada firman. Dan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah karena memang firman itu ada di dalam Allah. Oke, sekarang saya tanya. Lalu di kalimat berikutnya dikatakan Allah karena memang tanpa firman Allah tidak bisa mencipta atau berbuat apa-apa. Karena segala sesuatu itu dijadikan oleh firman. Nah, melalui ayat ini maka ketiga kondisi ini saling mengikat, tidak terpisahkan. Sudah Cek awal paham? suara nggak, Bang? Kau ditanya itu di mana itu? Kau ditanya Bang Faruk tadi, kau nggak jawab. Halo, halo. Don Tri pura-pura nggak ini dia Ustadz Dio pura-pura nggak dengar dia tadi. Halo, Ya. sudah dengar penjelasan saya tadi? Pura-pura longor deh ini. Kau ditanya Bang Faruk tadi, kau udah belum jawab pun. Nah, pura-pura togeang kan dia. Pura-pura tungki dia. Aku ada suara nggak sih? Ada Ustadz Dio